Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad SAW tahu kalau doanya Uwais sangat makbul. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan kebaikan dan kesolehannya, ada satu sosok yang meminta agar dirinya tidak diketahui oleh banyak orang. Dia seorang pemuda fakir miskin yang tinggal di Yaman bersama seorang ibu yang sudah sepuh, mengidap kelumpuhan dan buta. Dialah Uwais Al-Qarni, pemuda yang berpenyakit sopak, bertubuh belang-belang, terdapat tanda putih di telapak tangannya dan di tengkuknya. Walaupun begitu, sosok ini pernah disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penghuni langit. Doa dan istighfarnya mustajab. Rasulullah Muhammad SAW pernah berpesan kepada Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mencari keberadaan Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasulullah berwasiat apabila berjumpa dengan Uwais untuk melihat tanda di tangannya dan untuk tidak lupa meminta doanya yang makbul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu saat akan datang seorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan kafilah dari Yaman. Ia berasal dari Murad kemudian dari Qom. Ia memiliki penyakit kulit kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia minta. Jika engkau mampu agar dia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya. Hadis riwayat Muslim. Suatu hari Khalifah Umar teringat pada pesan tentang Uwais Al-Qarni. Beliau pun mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sosok Uwais Al-Qarni yang kesehariannya hanya menggembalakan domba dan unta. Kesempatan kedua Khalifah bertemu Uwais Al-Qarni pun tiba saat rombongan dari Yaman datang menuju Sam. Uwais Al-Qarni turut di dalam rombongan. Ketika tiba di kota Madinah, satu persatu anggota rombongan itu ditanyai oleh Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu, Uwais, apakah ada sosok Uwais Al-Qarni bersama mereka? Rombongan itu mengatakan Uwais Al-Qarni sedang menjaga unta-unta di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu segera melangkah pergi untuk menjumpai Uwais Al-Qarni di kemahnya di perbatasan kota. Saat pertama melihat Uwais, dia sedang sholat sehingga Umar dan Ali menunggu hingga mengucapkan salam. Setelah itu, Khalifah Umar membuktikan perkataan Nabi soal tanda dan ciri yang ada pada tangan Uwais saat berjabatan tangan. Ternyata memang benar adanya meski tidak pernah berjumpa fisik dengan Nabi Muhammad SAW. Khalifah Umar dan Ali pun menanyakan namanya dan dijawab, sesungguhnya aku ini Abdullah hamba Allah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawalah dan mengatakan, kami pun Abdullah. Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais yang merasa orang biasa enggan memunajatkan doanya. Karena kerendahan hatinya, dia merasa sebagai orang yang seharusnya menerima doa dari Khalifah. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Usai berdoa dan istighfar untuk dua khalifah, Uwais balik meminta permohonan yang sangat mudah dilakukan. Uwais berkata kepada Umar dan Ali, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Doa Uwais makbul karena selama hidupnya memelihara ketaatannya pada Allah, kecintaannya pada Rasulullah, meski tidak pernah bertemu mata memandang. Uwais juga begitu dikenal sebagai anak berbakti, senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan ibunya yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, kata ibunya. Uwais pun terperana membayangkan betapa jauhnya perjalanan ke Mekah di antara panas dan teriknya padang pasir tandus.
Orang-orang biasanya menggunakan unta untuk membawa perbekalan ke Mekah, namun Uwais hanya penggembala miskin. Uwais terus berpikir mengabulkan keinginan sang ibu, kemudian dibelinyalah seorang anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap hari ia latihan mengangkat anak lembu itu bolak-balik naik turun bukit. Tak jarang warga kampungnya mengolok-oloknya dengan sebutan Uwais gila. Makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar pula tenaga untuk menggendong lembunya. Selama 8 bulan berlalu, proses ini dilaluinya demi ibunya. Sampailah musim haji, lembu Uwais pun mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat beban, akhirnya orang-orang yang mengolok-oloknya menjadi sadar sebab Uwais berlaku seperti orang aneh di saat itu. Orang-orang tersadar maksud Uwais menggendong lembu setiap hari untuk latihan supaya bisa menggendong ibunya yang lumpuh untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman sampai ke Mekah. Begitulah cinta Uwais, rela menempuh perjalanan jauh menembus padang pasir dan tandus demi memenuhi keinginan ibunya. Di Mekah, di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga," kata Uwais. Uwais yang tulus dan penuh cinta seketika itu juga dianugerahkan kesembuhan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Bulatan di tengkuk itulah tanda untuk Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba. Meski tidak kaya, beliau kerap membantu tetangganya memberikan jasa dan tenaganya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan ibadah puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, bermunajat, memohon petunjuk kepada Allah. Fenomena wafatnya Uwais Al-Qarni, menjelang wafat, Uwais Al-Qarni membuat banyak orang berduka. Baik dari kalangan jirannya hingga orang asing berebutan untuk membandikannya, mengafani, menggali kuburannya, mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Penduduk kota Yaman saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir?" Begitu pikiran warga setempat. Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui Uwais Al-Qarni karena permintaannya kepada Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang kehadirannya di muka bumi. Demikian dulu sahabat beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.